Perkenalkan, saya Nina Ismianti. Saya lulusan dari S1 Perbankan Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, S2 Magister Perbankan Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya aktif mengajar di Sekolah Tinggi Agama Islam Pelita Nusa Bandung Barat. Saya sebagai dosen di Prodi Perbankan Syariah dan saya mengampu mata kuliah akuntansi dan keuangan syariah. Demikian perkenalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa kita hari ini sudah memasuki di minggu kedua. Pada minggu pertama kemarin kita membahas tentang kontrak belajar yang akan kita pelajari selama 1 semester, yaitu kontrak kehadiran, terus RPS yang akan kita bahas untuk 1 semester ke depan. Baik, pada hari ini materi yang akan kita bahas yaitu tentang pada pertemuan kedua ini yaitu tentang sejarah, perkembangan dan konsep dasar dari akuntansi dan keuangan syariah. Baik, sebelum saya masuk ke materi, saya ingin menanyakan sama salah satu mahasiswa yang akan saya tunjuk, yaitu Alia. Apakah tahu apa sih akuntansi syariah itu? Merupakan sebuah perhitungan yang tentunya dalam praktiknya itu dilarang adanya unsur riba, gharar, serta maisir. Jadi ini akuntansi syariah itu adalah yang kita tahu selama ini adalah akuntansi konvensional yang itu lebih sering digunakan atau lebih sering dipahami dalam dunia perusahaan. Nah, jadi di sini akuntansi syariah itu sendiri itu adalah dia hadir dengan dimensi yang jauh lebih mendalam gitu. Nah, di sini dalam prakteknya sendiri bahwa akuntansi syariah itu tadi yang sudah dijelaskan oleh teman kita Alia, itu bahwa menolak dengan adanya unsur riba, gharar dan maisir tersebut. Nah, jadi selanjutnya itu adalah di dalam faktanya sendiri akuntansi syariah itu sebenarnya ada yang menyatakan bahwa akuntansi syariah itu pertama kali itu dikuasai atau ditemukan oleh yang namanya Pacioli. Tapi sebenarnya pada faktanya adalah ratusan tahun sebelum adanya Pacioli sendiri itu akuntansi syariah sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Nah, di sini pada era kenabian itu sendiri bahwa sudah sudah ditugaskan bahwa setiap transaksi jual beli apapun itu wajib dicatat. Gitu. Nah, jadi sebenarnya pencatatan akuntansi itu sendiri bukan dipelopori oleh si Pacioli tersebut, cuman akuntansi tersebut itu sudah dipelopori sejak zaman Rasulullah itu sendiri. Nah, setelah ada zamannya Rasulullah, masuklah di era Khulafaur Rasyidin. Nah, di sini di dalam era Khulafaur Rasyidin ini sendiri itu barulah dibangun yang namanya Baitul Mal, Wasabil, dan atau yang bisa kita sebut itu adalah Diwan. Nah, Diwan itu sendiri dibangun itu pada saat zaman Khulafaur Rasyidin pada masa Umar. Nah, jadi di sini mulai administrasi pemerintahan dan administrasi lainnya itu sebenarnya sudah dicatat saat zaman Khulafaur Rasyidin itu sendiri. Baik, selanjutnya, nah di sini dalam prakteknya sendiri pembukuan klasik Islam itu sudah ada. Jadi kalau yang kita tahu kayak buku besar dan buku lainnya di dalam akuntansi itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah itu sendiri, cuman bahasanya berbeda. Nah, kalau saat zaman Rasulullah, buku jurnal itu disebut dengan jaridah. Nah, sedangkan laporan itu dalam masa Rasulullah itu disebut dengan nama al-hikmah. Terus di zaman Rasulullah juga dan di zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin itu sudah ada yang namanya auditing. Jadi sebelum adanya Pacioli itu sendiri, sebenarnya semua itu sudah ada sejak zaman Rasulullah dan di zaman Khulafaur Rasyidin. Prakteknya sendiri. Nah, di sini perkembangan global dalam
Bahrain itu juga sudah ada standarnya dari tahun 91 secara internasional. Baik, sebelum saya melanjutkan materi sebelumnya, kan yang kita tahu pertama kali bank syariah di Indonesia itu ada Bank Muamalat. Saya ingin nanya, siapa yang tahu Bank Muamalat itu pertama kali beroperasi di Indonesia itu di tahun berapa? Oke, baik, tahun berapa? Untuk Bank Muamalat yang ada di Indonesia itu mulai di tahun 1992. Terima kasih untuk jawabannya, benar. Jadi Bank Muamalat itu pertama kali beroperasi di Indonesia itu di tahun 1992. Itu untuk Bank Indonesia beroperasi. Oke, baik, tadi udah dijawab namanya bahwa pertama kali beroperasinya Bank Muamalat Indonesia atau yang kita kenal itu BMI. Jadi disitulah juga pertama kali berkembangnya akuntansi syariah. Adanya akuntansi syariah setelah munculnya adanya Bank Muamalat Indonesia, karena sebelum sudah munculnya Bank Muamalat Indonesia ini, dia belum menggunakan sepenuhnya adalah akuntansi syariah. Dia masih bergabung dengan akuntansi perbankan secara umum atau secara konvensional. Nah, di sini pada tahun 2002 itu ada Ikatan Akuntansi Indonesia. Nah, di situ dia merespon tren dengan membentuk komite akuntansi syariah. Nah, di sini itu dia merilis karena kepanduan pada PSAK 59. Itu tadi PSAK yang dimasukkan adalah masih PSAK perbankan secara umum. Jadi pertama kali Bank Muamalat ada di Indonesia itu dia tidak langsung menggunakan akuntansi syariah atau PSAK syariah, tapi dia masih menggunakan standar akuntansi konvensional gitu, atau peraturan standar akuntansi nasional. Nah, lalu di tahun 2007 di situ disahkannya lah histori atas PSAK tersebut. Jadi PSAK yang ada di Indonesia mengenai tentang syariah itu ada dari PSAK 101 sampai 110. Nah, selanjutnya di tahun 2013 sampai sekarang, nah di situ baru dibentuk yang namanya Dewan Pengawas Syariah atau Dewan Standar Syariah. Jadi di sini tahun 2013 sampai sekarang itu dibentuk yang namanya Dewan Standar Akuntansi Syariah atau DSAK. Baik, selanjutnya, nah di sini tadi yang di awal juga sudah dijawab oleh teman kita. Jadi di dalam transaksi syariah itu ada beberapa karakteristik yang tidak boleh kita langgar, yaitu dalam karakteristik syariah itu sendiri itu ada yang namanya larangan riba, harus adanya bebas golong, terus adanya prinsip keadilan, dan adanya konsep amanah. Oke, baik, selanjutnya kan di dalam konvensional itu ada yang namanya time value of money. Nah, di dalam syariah itu ada yang dinamakan economic value of time. Nah, di sini saya ingin nanya, siapa di antara kalian yang tahu apa sih economic value of time itu? Jadi, economic value of time itu adalah waktu akan bernilai ekonomis. Economic value of time, uang itu dia bernilai ekonomis apabila kita gunakan untuk keperluan yang misalkan kayak usaha yang lebih produktif gitu. Jadi ada perbedaan antara syariah dan syariah dan konvensional. Nah, di dalam akuntansi syariah itu ada bentuk laporan keuangannya, itu ada yang ada zakat dan sedekah. Nah, tapi kalau di dalam laporan keuangan konvensional itu tidak ada zakat dan sedekah. Jadi itu juga merupakan pembeda antara ekonomi syariah, pembeda antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Nah, di syariah sendiri, kalau yang namanya bunga itu masuknya ke dalam dana kebajikan, tapi kalau di dalam konvensional itu masuknya di dalam bunga. Jadi itulah perbedaan antara akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional itu sendiri. Nah, terus di dalam akuntansi syariah atau di
kesejahteraan sosialnya harus dilihat. Makanya ada tadi yang namanya dana kebajikan itu sendiri. Nah, dana kebajikan itu adalah nanti dia akan untuk dana-dana sosial, itu dipakai untuk ke dana-dana sosial tersebut. Nah, terus dan juga ada peraturan, yaitu harus patuh dengan syariah. Maksudnya di sini patuh dengan syariah adalah ya tadi tidak boleh melanggar dengan larangan riba, maisir dan gharar tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat dari komposisi aset keuangan syariah. Di sini bisa kita lihat paling besar itu adalah pertumbuhan yang paling besar pada lembaga keuangan syariah itu ada pada bank syariah. Itu sebesar 65% dibandingkan dari masa total. Oke, baik. Yang tadi sudah tanya jawab. Saya juga sudah menanyakan ke kalian dan kalian juga bisa menjawab. Baik, untuk materi pada minggu kedua ini selesai. Nah, nanti apabila masih ada yang bingung atau masih ingin ditanyakan, masih bisa ditanyakan di minggu depan, dan kita akan lanjut di minggu depan, yaitu tentang akad-akad yang ada pada laporan keuangan bank syariah atau akad-akad yang ada pada yang digunakan di dalam syariah. Itu seperti apa? Kan ada berbagai macam akad yang akan banyak kita gunakan, dan itu akan kita bahas dalam satu semester ke depan. Terima kasih untuk rekan-rekan semua, semoga sukses. Baik, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.